Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apni Juliati, NIM 2001100081, kelas PIAUD 1C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian ilmu jar wa ta'dil. Ilmu jar wa ta'dil adalah ilmu yang menerapkan tentang cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang peta di dalamnya. Memandang lurus para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam karena untuk mengetahui keadaan riwayatnya secara yang mengikat ilmu menetapkan kebenaran riwayat atau kedustaannya hingga mendapatkan merasa antara yang diterima dengan yang ditolak. Karena itu para ulama menyatakan keadaan para perawi, penelitian kehidupan ilmiah mereka agar mengetahui siapa-siapa yang lebih hafal dan kuat mengingatnya. Adapun kegunaan dari ilmu al-jar wa ta'dil untuk menentukan kualitas riwayat dan nilai hadisnya. Menetapkan apakah periwayatan seseorang riwayat itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. 1. Berilmu, bertakwa, warah, dan jujur. 2. Ia mengetahui sebab-sebab al-jar wa ta'dil. 3. Ia mengetahui penggunaan kalimat-kalimat bahasa Arab sehingga suatu hafalan yang tidak sesuai untuk menjelar. Klasifikasi al-jar wa ta'dil yang terpilih berikut ini adalah martabat yang disertai lafaz-lafaz yang sesuai sebagai julukan pada setiap martabat, mulai dari martabat ta'dil sampai martabat jar yang paling rendah. Yang pertama, martabat ta'dil. Martabat pertama adalah martabat ta'zil tertinggi, yaitu martabat sahabat rab. Martabat kedua adalah martabat faidil tertinggi menurut penilaian ulama dalam takziah atau seleksinya. Martabat jar. Martabat pertama seperti fihi, kadal, daif, yunkaru, maratan, wayarafu ukran, laisa bidzakal, laisa bi al-qawi. Kegunaan ilmu jar wa al-ta'dil. Ilmu jar wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jar wa al-ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli. Mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima. Adapun informasi jar dan ta'dilnya seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil atau rawi yang mempunyai aib. Yang kedua, berdasarkan pujian atau pentarijin dari rawi lain yang adil. Bila seorang rawi yang adil mentadilkan seorang rawi yang lain yang belum dikenal keadilannya, maka telah dianggap cukup dan rawi tersebut bisa menyandang gelar adil. Objek atau sasaran pokok ilmu al-jar wa ta'dil. Sasaran pokok dalam mempelajari ilmu al-jar wa ta'dil sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghukumi atau mengetahui status perawi hadis. Yang kedua, untuk mengetahui kedudukan hadis. Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat perawi yang makbul. Bagaimana keadilan ini diabitnya serta perkara yang berkaitan dengannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perkembangan ilmu jar wa al-ta'dil. Ilmu jar wa al-ta'dil yang embrionya telah ada sejak zaman sahabat telah berkembang sejalan dengan perkembangan periwayatan hadis dalam Islam. Beberapa ulama bekerja mengembangkan dan menciptakan berbagai kaidah, menyusun berbagai istilah, serta membuat berbagai metode penelitian sanad dan matan hadis.
untuk menyelamatkan hadis Nabi dari noda-noda yang merusak dan menyesatkan. Demikianlah sesungguhnya jar wa al-ta'dil adalah kewajiban syar'i yang harus dilakukan investigasi terhadap para perawi dan keadilan mereka bertujuan untuk mengetahui apakah rawi itu seorang yang amanah, alim terhadap agama, bertakwa, hafal dan teliti pada hadis, tidak sering dan tidak peragu. Semua itu merupakan suatu keniscayaan. Kealpaan terhadap kondisi tersebut akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah SAW. Jar dan ta'dil tidak dimaksudkan untuk memojokkan seorang rawi, melainkan untuk menjaga kemurnian dan otentitas agama Islam dari campur tangan pendusta. Maka hal itu wajar-wajar saja, bahkan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan sebab tanpa ilmu ini tidak mungkin dapat dibedakan mana hadis yang otentik dan mana hadis yang palsu. Pada abad kedua Hijriah, ilmu jar wa al-ta'dil mengalami perkembangan pesat dengan banyaknya aktivitas para ahli hadis untuk mentajrih dan menta'dil para perawi. Di antara ulama yang memberikan perhatian pada masalah ini adalah Yahya bin Sa'ad al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazim bin Harun, Abu Daud at-Tayalisi, dan Abu Razak bin Humam. Perkembangan ilmu jar wa al-ta'dil mencapai puncaknya pada abad ketiga Hijriah. Pada masa ini, muncul tokoh-tokoh besar dalam ilmu jar wa al-ta'dil seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Abu Bakar bin Abi Syaihab, dan Ishaq bin Rahawayh. Ulama-ulama lainnya adalah Ad-Darimi, Al-Bukhari, Muslim, Al-Ajali, Abu Zur'ah, Abu Daud, Abu Hatim Al-Razi, Baqi ibnu Maklah, dan Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Lafaz al-jar. Kesimpulannya adalah lafaz al-jar menurut muhaddisin. Kesimpulan 1. Lafaz al-jar menurut muhaddisin ialah sifat seorang rawi yang dapat mencatatkan keadilan dan hafalannya. 2. Tingkatan-tingkatan dan lafaz mentaklidkan ada 6, yaitu lafaz ada 6. 3. Tingkatan-tingkatan dan lafaz mentarjihkan. Sekian dari saya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.